Sekarang kita lihat hitam dalam spiritualitas. Hitam dikaitkan dengan keburukan, kejahatan, kerusakan, keputusasaan, kemarahan, kemurkaan, ketiadaan cinta, ketiadaan belas kasih, ketiadaan ampunan, neraka, iblis, semuanya hitam. Putih itu kehadiran cahaya, sedangkan hitam ketiadaan cahaya. Jadi sebetulnya kalau orang itu mengalami keburukan, kejahatan, kerusakan, keputusasaan, kemarahan, kemurkaan, itu bukan Allah yang melakukan. Justru ketidakhadiran Allah. Kesadarannya itu dibungkus oleh diri palsu yang bernama pikiran. Itu yang disebut dengan ego. Makanya pikiran yang tidak terkena oleh cahaya ilahi sering disebut dengan pikiran gelap. Dan pikiran gelap itu yang disebut dengan syaitan. Dan selama ini kita membicarakan setan itu seakan-akan suatu makhluk tertentu yang suka goda kita. Kan yang goda kamu sendiri. Betul nggak? Sugan anu ngaharewos, tong tahajud tiris. Kan yang bilang tiris maneh. Nu bilang tunduh maneh. Kartos ieu teh. Bisi can kartu rek dibuka deui. Yang suka membisik itu pasti jaraknya tidak jauh. Yang jauh mah teriak, ngagorowok. Yuwaswisu berbisik itu pasti jaraknya dekat. Yang paling dekat dengan kita kan pikiran kita. Betul apa tidak? Geus hudang maneh teh. Aya nu ngaharewos. Lain ti luar. Tina diri maneh sorangan. Harewosna teh tiris. El Nino. Goledag gue. Itu. Ada yang bilang dari dalam hudang atau hudang geus beurang. Aya dong ngaharewos. Tunuh. Kahartos ya teh. Jadi setan teh terus kahartos, setan teh saha? Eta. Marake jilbab setan. Cuma selama ini kan digambarkan setan tuh seakan-akan makhluk yang ngikutin kita terus. Aduh ya Allah. Cing atuh ari bodoh teh. Ya tong kabina-bina teuing atuh bodoh teh. Nah, hitam itu melambangkan kegelapan atau hitam itu melambangkan ketidakadaan akal. Ya, atau ketika cahaya akal tidak ada. Hitam itu melambangkan penderitaan jiwa. Ini secara spiritual ya. Oke, ulangi dulu. Putih itu gabungan berbagai macam warna. Putih dalam spiritual melambangkan sesuatu yang positif. Sedangkan hitam dalam spiritual menggambarkan segala hal yang negatif. Iblis, neraka, kemarahan, itu semuanya hitam. Dan kita udah tahu hitam itu sebenarnya bukan warna. Hitam itu hanyalah ketiadaan cahaya. Nah, pertanyaannya, kan Allah itu bersama dengan kita. Kan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Betul, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kamu meninggalkan Allah. Paham? Jadi sebetulnya bukan Allah melakukan kejahatan, awas. Kan la haula wala quwata, ya. Berarti lamun urang hayang maling, kemudian terjadilah maling. Berarti Allah yang maling, awas. Itu ketidakhadiran Allah. Allahnya selalu ada, tapi kamu tidak menghadirkannya. Itu yang menyebabkan kejahatan. Jadi kejahatan itu sebetulnya adalah kegelapan akibat ketiadaan cahaya. Makanya leluhur kita ngajarin kepada kita, pelajarannya adalah eling lan waspada. Eling itu artinya selalu sadar, waspada itu mawas diri. Sadar dan mawas diri. Tidak ada sebetulnya kejahatan kalau kita selalu merasakan kehadirannya.
Jadi bukan Allah sebetulnya yang meninggalkan kita. Kita meninggalkan Allah. Kita terasing di rumah kita sendiri. Itulah kejahatan. Oke, lanjut dulu. Pelan-pelan ya. Nah, ada jiwa utuh, ada jiwa yang tidak utuh. Jiwa yang tidak utuh itu hidup dalam keadaan terkoyak. Sebagaimana diwakili oleh satuan atau kombinasi warna. Ayo lihat saya lagi. Tadi kan ada warna putih, tapi ada warna pecahannya. Ada merah, ada kuning. Nah, itu sebetulnya merah, kuning, hijau dan sebagainya. Itu adalah cahaya putih yang terkoyak. Paham ya? Jadi sebetulnya ya, jiwa yang tidak utuh itu artinya adalah jiwa yang dalam keadaan terkoyak. Nah, kalau gitu jiwa utuh apa? Jiwa utuh adalah hidup dalam keadaan tak terkoyak, sebagaimana diwakili oleh sinar putih. Jadi kalau jiwa kita ini sering terkoyak, hanya merupakan satu warna, bukan kombinasi dari warna, tidak putih. Itu yang disebut dengan jiwa yang sedang dalam keadaan kegelapan. Nah, sekarang kita tarik ke dalam dunia spiritual. Di Quran Allah mengatakan, laqad kafarol ladina qalu inallaha salisu salasa. Allah mengatakan di Quran, setiap jiwa itu ada temannya. Teman jiwa yang pertama namanya Nurullah. Teman jiwa yang kedua namanya Nur Muhammad. Sering disebut Rasulullah yang sejati. Makanya jiwa ini adalah nur yang ketiga yang setiap saat ditemani oleh Nurullah dan Nur Muhammad. Cuman kita sering terhalang dari Nurullah dan Nur Muhammad, sehingga sang jiwa tidak mendapatkan cahaya. Itu namanya jiwa yang terkoyak. Nah, jiwa yang terkoyak itu yang disebut dengan jiwa yang sedang mengalami penderitaan. Nah, sebetulnya kenapa banyak manusia yang menderita? Karena jiwanya terkoyak. Kenapa terkoyak? Karena Nurullah dan Nur Muhammad yang ada dalam dirinya sama sekali tidak diakses. Sehingga dia berdiri sendiri dalam kegelapan. Nah, Nurullah itu adalah Allah, Nur Muhammad itu adalah Rasulullah. Jadi Allah dan Rasulnya yang ada dalam dirinya tidak dihiraukan. Sifat Rasul ada berapa? 4 kan? Sidik, amanah, fatonah, balagoh. Jadi sebetulnya Rasulullah sejati itu ada dalam diri setiap manusia. Kamu jangan bodoh. Fatonah itu yang bicara. Kamu harus benar ngomongnya. Sidik yang bicara. Kamu jangan bohong. Sidik yang berbicara. Sampaikan ini bukan punya kamu, punya orang. Amanah yang sedang berbicara. Jadi sebetulnya itu tuh bicara terus menerus. Cuman kita tidak dengar. Kenapa? Jiwa kita tidak utuh. Itu yang disebut dengan jiwa yang terkoyak. Nah, jiwa yang tidak utuh ini harus segera dikembalikan kepada jiwa yang utuh. Sehingga menemukan fitrahnya. Hebat gak Gary Zukab? Hebat gak? Hebat. Ini orang fisika bicaranya begini coba. Dari pengamatan terhadap warna timbul sesuatu yang luar biasa. Gampang kan dipahami. Kalau kalian baca buku Gary Zukab, mana bahasa Inggris deh? Lalir. Sekarang saya terjemahkan dalam bahasa yang gampang untuk dicerna. Aduh. Lamun teu kaharti teh karunya ka saya. Nah, jiwa yang kehilangan sentuhan dari sumber cahayanya adalah jiwa yang memiliki kemampuan kejahatan sebagaimana warna hitam. Jadi kok ada orang, kan pada diri kita tuh ada Allahnya. Tapi orang kok berbuat jahat. Nah, itu artinya jiwa yang kehilangan sentuhan dari sumber cahayanya. Jadi jiwa itu adalah nur juga, cuman cahaya ketiga. Dia kehilangan sentuhan dari Nurullah dan Nur Muhammadnya. Aduh, kalau ngaji bener nih tauhid, harusnya semua orang tuh bener dan harusnya hidupnya itu menakjubkan. Ini pertanyaan nih. Kira-kira kalau ditanya, jiwa kita saat ini utuh atau tidak utuh? Ya, alhamdulillah ya kalau utuh. Kalau sudah utuh berarti sudah jadi warna putih lagi. Berarti kalau sudah utuh sudah bisa menerima semua warna.
Cirinya apa? Toleran, penuh cinta kasih, tara nyalahkeun batur kalau ada apa-apa itu. Ya. Semua dia selalu bercermin ke dalam. Itu bedanya ya. Kalau orang yang ngajinya sudah benar, nggak pernah nyalah-nyalahkan orang, apalagi nunduh-nunduh orang, nggak pernah. Nah yang suka nyalah-nyalahkan orang asapang benerna, itu sebetulnya ciri jiwanya masih terkoyak. Alus nama nyumput we atuh. Nah yang paling berbahaya itu jiwa yang terkoyak tampil di publik. Jika nu heueuh, jika nu bener. Itu yang berbahaya. Makanya bajunya putih teh buah pentungan, kan aneh. Bajunya putih tetapi yang ditebar di mulutnya adalah kebencian atas nama agama dan Tuhan lagi. Cing saladar atuh. Nah sekarang kita bicara kejahatan. Jadi kejahatan itu apa sebetulnya? Kejahatan adalah ketiadaan cahaya atau ketiadaan cinta dalam semua keadaan. Jadi kejahatan tadi lambangnya hitam kan? Hitam itu ketiadaan cahaya. Ketika jiwa lebih memilih marah daripada mengampuni, menyalahkan daripada memahami, maka jiwa sedang memilih karma negatif dari pilihan-pilihan yang dibuatnya selama di bumi. Jadi kan ada yang jiwanya itu memilih marah daripada mengampuni, memilih menyalahkan daripada memahami. Coba boleh sekarang kalau ada sesuatu yang tidak disukai, pahami dulu sebelum kita menyalahkan. Daripada marah kan lebih bagus mengampuni, betul nggak? Nah ketika kita memilih marah daripada mengampuni, memilih menyalahkan daripada memahami, jiwa sedang memilih karma negatif dari pilihan yang dibuatnya selama di bumi. Kalau karma negatif berarti dia sedang menciptakan sebab yang negatif. Hasilnya negatif. Udah gak usah, apa biar Pak pengen ikut ngaji. Jangan dikira loh, siapa jiwa di situ. Yuk kita teruskan. Ini berarti jiwa menciptakan lebih banyak keterbatasan kesadaran. Jadi ketika jiwa itu tidak bisa mengakses Nurullah, Nur Muhammad, tidak bisa mengakses sumber cahayanya, berarti dia menciptakan lebih banyak keterbatasan kesadaran. Makanya kesadaran yang terbatas itu yang disebut dengan neraka. Jadi apapun jadi masalah, apapun jadi menderita, betul nggak? Masalah besar kita itu bukan di luar para hadirin, masalah besar kita itu ada di sini. Ketika pikiran masih menghakimi, masih terjebak benar salah, itu sumber masalah kita yang sebenarnya. Coba, ketika sesuatu disebut salah, kan kita marah. Padahal yang bilang salah siapa? Pikiran kita. Ketika sesuatu disebut buruk, kan kita marah. Yang bilang itu buruk siapa? Kan pikiranmu, hasil penilaianmu sendiri. Jadi kita ditipu terus oleh pikiran. Inilah pentingnya pikiran itu diberi cahaya. Jiwa yang memiliki keterbatasan kesadaran akan mudah tertarik pada kejahatan. Paham ya? Jadi semakin jelas ya, bahwa jiwa yang terkoyak itu menciptakan lebih banyak keterbatasan kesadaran. Nah, jiwa yang memiliki keterbatasan kesadaran akan mudah tertarik pada kejahatan. Jadi yang suka gampang tersinggung, gampang marah, gampang baed, itu jiwanya tidak utuh walaupun tadi ngakunya sudah utuh. Cenah karasaeun. Nah sekarang bagaimana cara memahami kejahatan? Kalau tadi kan kejahatannya udah kita pahami. Sekarang bagaimana cara kita memahami kejahatan? Yuk kita pahami. Kejahatan adalah apa tadi? Ketiadaan cahaya. Itu sebabnya kejahatan tidak bisa ditiadakan dengan cara diperangi, dihindari atau dilarang. Tetapi harus menghadirkan cahaya. Jadi kalau anak kita nakal teh bukan digebuk. Karena anak nakal itu berarti ketiadaan cahaya. Ditempeleng, digebuk, dimarahi atau menghadirkan kegelapan baru. Coba sebelum disalahkan rangkul dulu. Setelah dirangkul, aduh, jangan-jangan kamu itu adalah potret dari saya.
Bukan tubuh kamu adalah tubuh saya, sel kamu adalah sel saya. Jangan-jangan perilaku kamu adalah mencontoh perilaku saya. Jadi kita tidak menyalahkan, malah kita minta maaf pada anak. Maaf jika ayah dan bunda pernah ngasih contoh yang salah pada kamu. Nangis pasti anak digitukan. Karena kita menghadirkan cahaya, bukan menghadirkan kegelapan baru. Kapan kegelapan bekerja? Kapan kegelapan bekerja? Di mana tidak ada intelijensia ilahi. Nah, intelijensia ilahi itu tadi Nurullah, Nur Muhammad, itu namanya intelijensia. Ini bukan intelektual. Saya tidak bicara sekolah S1, S2, S3, gak penting. Karena banyak yang sekolahnya tinggi tapi tidak berkesadaran. Saya bicara intelijensia. Intelijensia tidak sama dengan intelektualitas. Banyak yang sekolahnya tinggi masih korupsi. Sekolahnya tinggi mementingkan diri sendiri. Sekolah tinggi malah bikin kehancuran bangsa. Itulah intelektualitas. Saya bicara intelijensia. Makanya kapan kegelapan bekerja? Nih harus kasih tahu. Ketika tidak ada intelijensia ilahi. Atau tidak ada cahaya yang membawa kesadaran. Atau cahaya sadar. Jadi begitu tidak ada cahaya kesadaran yang menyinari, maka jiwanya dalam kegelapan. Begitu dia kegelapan, berarti disitulah kegelapan akan bekerja. Kapan kita terjatuh dalam kegelapan? Ketika kita sedang berada dalam kegelapan itu sendiri. Ya? Oke. Sedikit lagi. Ini sebetulnya bukunya Gary Zukav, kalau saya bahas semuanya tidak cukup sampai jam 4 sore. Ini saya cuplik bagian fisika ruhnya saja, hanya beberapa halaman. Jadi apakah kegelapan itu kekal? Pertanyaan. Yang jadi orang baik hari ini mungkin pernah gelap di masa lalu. Yang gelap hari ini mungkin akan jadi sumber cahaya di masa depan. Jangan kecil hati. Jadi kalau jiwa-jiwa yang hari ini masih belum utuh, jangan kecil hati. Karena apa? Ternyata kegelapan itu tidak kekal menurut Gary Zukav. Sebetulnya menurut ajaran kita juga di Islam kan begitu. Katanya dikulub heula di neraka baru nanti masuk ke dalam surga. Itu jelas neraka tidak kekal. Paham ya? Yeay. Keberadaan dalam kegelapan itu satu tidak kekal. Setiap jiwa lambat laut akan tercerahkan secara penuh. Jiwa yang tanpa cahaya akan banyak diberi bantuan untuk mengetahui cahaya sepanjang waktu. Cing era atuh. Tinggal tatangkalan. Tenan dina poek menuju cahaya. Betul? Nah, ari jalmi kalah kaneangan anu poek. Laron saja keluar dari lubang. Dia terbang mencapai cahaya, setelah mencapai cahaya dengan itu ya, dengan sayapnya yang rapuh itu dia jatuh mati. Cek laron teh silaru. Sudah puas karena saya sudah mencapai cahaya. Cuman mencapai lampu jatuh aja. Karena begitu ringkih sayapnya. Manusia diberi sayap lebih keren lagi, bisa terbang dari alam dunia ke alam akhirat kalau yang tahu ilmunya. Satu kerdipan mata saja. Datang neangan ilmuna tuh cari cing bae. Dorongan untuk memikirkan cahaya selalu ada. Sebutnya dorongan itu selalu ada pada setiap orang. Cuma dorongan itu tidak pernah didengar. Ada cita-cita hayang balik mah, aya. Nanti baraleg wae. Karena intinya kita tidak jujur pada diri sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara menanggapi kejahatan? Penyembuhan bagi ketiadaan adalah kehadiran. Ulangi. Penyembuhan bagi ketiadaan adalah kehadiran. Kejahatan adalah ketiadaan cahaya. Jadi tidak mungkin disembuhkan dengan ketiadaan cahaya. Ketika kita membenci kejahatan atau membenci orang yang terlibat di dalamnya, berarti kita tidak menyumbang kehadiran cahaya, melainkan menyumbang ketiadaan cahaya. Nih, lihat saya.
Kita benci saja sama orang yang melakukan kejahatan, kita sudah menyumbang ketiadaan cahaya. Hei orang man gitu. Diberitakan ada orang dianggap jahat karena sudah diumumkan. Diberitakan di kantor di mana bisa. Marane nu ngomongkeun anu jarahat teh. Maneh ge jahat. Berarti diri kamu pun sebetulnya sedang menyumbang ketiadaan cahaya. Suka membicarakan keburukan orang. Eta batur menyumbang teh duit, ieu mah nyumbang kegelapan. Kebencian pada kejahatan tidak akan mengurangi kejahatan, melainkan justru meningkatkannya. Semakin benci kita kepada kejahatan, kejahatan semakin meningkat. Jadi, siapa jiwa yang menderita? Ketiadaan cahaya menyebabkan jiwa menderita dan diliputi oleh kepedihan. Ketika kita membenci, berarti kita sedang membawa penderitaan itu kepada diri kita sendiri. Kebencian pada kejahatan justru akan mempengaruhi orang-orang yang membencinya. Kebencian pada kejahatan akan menciptakan para pembenci. Ini berarti sedang meniadakan cahaya bagi diri kita sendiri. Disinilah peran belas kasih yang penting. Memahami kejahatan sebagai ketiadaan cahaya bukan berarti kita menjadi pasif. Contoh, ada seorang yang melakukan tindakan kekerasan pada anak-anak. Apa tindakan kita? Membiarkannya? Kita tetap berusaha menyelamatkan anak-anak tersebut tanpa membenci orang yang menindasnya. Jadi kalau ada orang yang sedang menindas anak, kita itu ketiadaan cahaya, pasif tidak. Kita selamatkan tetap anak ini tanpa membenci orang yang melakukan tindakan kejahatan itu. Karena kalau kita membenci dia, berarti kita menambah kegelapan baru. Ini paradigma baru? Ini paradigma baru? Ini keren? Ini ahli fisika yang bicara. Jangan suka menyepelekan orang fisika ya. Ada yang bilang katanya apa haknya katanya orang fisika ngomong agama. Orang fisika juga pengen selamat. Emang yang selamat yang belajar di fakultas agama saja. Kan saya juga pengen selamat walaupun belajar di fakultas MIPA. Betul? Iya. Orang fisika harus ngerti agama. Dan orang agama pun harus ngerti fisika. Supaya nggak salah persepsi. Karena apa? Kan Allah bilang, aku yang awal, aku yang akhir, aku yang nyata, aku yang tidak nyata. Jadi hati-hati. Semua yang nyata kan dia juga. Betul apa tidak? Iya. Yang nyata materi kan berasal dari energi. Tadi energi juga berasal dari materi. Betul? Oke. Bagaimana mengalahkan ketiadaan? Memahami kejahatan sebagai ketiadaan cahaya berarti menentang pandangan bahwa kekuatan sebagai sesuatu yang bersifat eksternal. Seorang penjahat dapat ditahan, tapi dapatkah kejahatannya ditahan? Tidak. Kelompok penjahat di penjara, dapatkah kejahatannya di penjara? Tidak. Hati yang pengasih dapat melawan kejahatan lebih efektif daripada tentara. Jadi sebetulnya kita ini sekarang membutuhkan hati-hati yang penuh belas kasih. Judulnya Quran jadi jelas. Kenapa judul Quran? Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi sebetulnya kita semua itu harus menjadi sumbernya belas kasih. Sumbernya cinta kasih. Wah, tebih kenehnya ngawas teh deui kadinya mah. Bagaimana kita bisa menjadi sumber cinta kasih, sumber belas kasih? Satu kuncinya. Meleburlah kepada Dia Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sibgot Allah. Dan orang-orang yang sudah dapat celupan dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kelihatan sekali dalam hidupnya. Welas asih, berehan, asihan. Jika beas. Beas itu kan singkatan. Berehan, asihan. Betul apa tidak? Bager teu beas. Bager, tara melak oge aya we di imah. Betul? Nih, tiap bade tuang aya we, ya?
tos ada di mana magic jar luar biasa. Ku bager-bagerna beas, berehan, asihan. Ya, temelak teu naon, aya we. Malihan nuju ngahuap teh, tara emut-emut acan kana melakna. Betul? Boro-boro bismillahnya. Si eta mah kitu. Tentara dapat berhadapan dengan tentara lain, tetapi tidak dapat berhadapan dengan kejahatan. Yang berhadapan itu kan fisiknya saja. Hati yang pengasih dapat berhadapan dengan kejahatan secara langsung. Karena hati yang pengasih dapat membawa cahaya ke tempat yang tidak ada cahaya. Makanya kenapa orang-orang yang sudah mencapai kesadaran, kemanapun dia datang, dirindukan kedatangannya. Kenapa? Satu pohon saja, kalau kedatangan dia, kelihatan kering, pasti dapat siraman air. Itu orang yang berkesadaran. Orang yang berkesadaran boro-boro. Lihat pohon mati juga biasa aja. Itu yang saya ajarkan di komunitas saya. Kemanapun saya pergi, kalau ada sesuatu yang janggal, ada pohon yang mau mati, kita bakti dulu. Ya, cari air, sirami. Ari maneh ngarinum dalahar. Karena pohon itu tidak punya tangan untuk mengambil air. Kan leungeunna dititipkeun ka maraneh. Seuri. Kan tangannya dititipkan sama kita. Kasihan atuh. Ya. Walaupun itu pohon di pinggir selokan, perlu bantuan kalian. Kata pohon itu, tolong dong, itu air di pinggir selokan, pangmindahkeun ka dieu. Gitu wae hese. Kita lupa bahwa tangan ini adalah untuk semesta, kepanjangan tangan Allah. Yadullah fauqa aydihim. Ini tuh tangan Allah. Dibikin ka urang, dititipkan ka urang, keur nyelamatkan semua makhluk. Gitu. Ada kucing ngeong, ngeong. Udah jelas kan nyuhun tentuang. Kalau akan diusir. Ini hati yang gelap seperti itu, jiwa yang gelap seperti itu, tapi jiwa yang pengasih. Begitu ngeong, pasihan tuang. Lapar, merendah manehna teh teu gaduheun artos. Teu bisa meuli pedah ka pasar, teu bisa, da leungeunna dititipkeun ka urang. Apa salahnya sih tinggal ngambil peda satu, tong dibere huluna, aduh. Dituang heula, dagingna heula, cucukna jeung huluna bikeun ka manehna atuh karunya. Cek kucing teh, atuh sakali-kali maneh dahar hulu jeung cucukna. Cing atuh ari masihan teh nu sae. Pasihan nu sae, pasihan daging. Sakali-kali mah atuh ping-ping hayam teh keur ucing. Da moal sangsara moal insyaallah. Makanya saya kalau di rumah mohon maaf orang yang kerja ya, saya kasih peringatan. Kalau ngasih makan sama kucing yang bagus seperti makan buat bapak saya bilang. Dah kasihan dia juga pengen makan yang enak, pengen daging. Hese atuh dahar tulang mah. Urang oge dahar tulang mah hese. Cing tong hesekeun batur. Ini hati jiwa yang pengasih. Kenapa kita tidak pengasih? Karena jiwa kita ini tidak pernah terkena cahaya, sumbernya cahaya. Itu masalah kita selama ini. Maaf ya, saya ini pengen nangis saya kalau ngomong begini. Karena saya melihat betapa banyak manusia-manusia yang jiwanya terkoyak. Bahkan jiwa-jiwa yang terkoyak menyampaikan kajian-kajian tertentu di tempat tertentu seakan-akan dia sudah utuh. Yang disampaikan apa? Yang disampaikan malah kebencian kepada orang lain yang berbeda dengan kelompoknya. Orang yang sudah pengasih, orang lain jahat pun dia tidak pernah melawan kejahatan. Orang lain cuma beda keyakinan dengan dia. Apa kesalahannya? Apa kesalahannya? Perlukah mereka diperangi? Tidak, hormati. Karena mereka juga menghormati kita.
Kalau ajaran ini ditanamkan di negeri kita, NKRI ini akan selalu jaya. Kenapa? 700 bahasa daerah, berbagai keyakinan di kita diikat oleh satu yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Luar biasa Bung Karno menyampaikan warisan kepada kita. Dan kita pelihara ini. Cara meliharanya gimana? Yuk kita kembangkan sifat toleransi, harmonisasi, belajar menerima perbedaan seperti yang diajarkan warna putih. Jadi kalau besok-besok pakai warna putih, gagah. Tos ngartos aya nama. Ya, itu. Tidak boleh lagi ada orang yang terluka hatinya oleh saya. Tidak boleh lagi ada orang yang berkurang kebahagiaannya dengan saya. Gitu. Paham ya? Maaf ya. Ada yang bilang sama saya, kalau bisa katanya ceramah jangan teriak-teriak. Saya nggak bisa. Ini yang dorong dari dalam, bukan saya. Bukan saya pengen teriak-teriak kayak tukang obat, bukan. Karena dorongan energi dari dalam yang nggak bisa. Memang ini gaya saya. Semoga tidak terganggu ya. Sakit hati? Alhamdulillah kalau gitu. Udah ngerti sekarang? Semua kehidupan diliputi oleh cahaya, bukan kegelapan. Oleh karena itu, kalau kita merasa kita sedang hidup, yuk kita sekarang tunjukkan cahaya yang meliputi kita. Kita menjadi sumber cahaya bagi semesta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.